Kenapa masih mute, Pak? Nanti saya share juga di LMS-nya ya. Udah punya kan akunnya ya. Saya upload juga untuk data materi hari ini sama tadi ya, yang videonya, yang tidak ada suaranya. Oke, jadi yang teman-teman tadi lihat ya. Jadi ini adalah bagaimana Google itu bekerja ya. Bagaimana mesin pencari Google itu bekerja. Oke. Saya munculkan lagi. Oke. Jadi secara utama ya, secara umum itu ada tiga proses tahapan sebuah search engine Google itu melakukan proses ininya ya, proses rutinnya. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan crawling ya, crawling. Oke, ada juga seterusnya, selanjutnya ada yang dinamakan indexing, dan yang terakhir yang ketiga yang dinamakan dengan ranking. Oke, jadi ada tiga proses utama. Yang pertama itu adalah proses crawling ya, jadi penjelajahan. Jadi Google melakukan penjelajahan terhadap semua halaman-halaman website ya yang ada di seluruh dunia. Ya, mungkin sudah ada triliunan atau kuadriliun gitu kan. Nah, itu si Google menjelajahi halaman-halaman itu. Oke. Jadi si Google itu mempunyai namanya Google Bot ya, robot Google atau yang dikenal dengan Google Bot. Ada juga yang diistilahkan dengan crawler ya, crawler atau spider ya. Spider jadi abal-abal gitu kan. Jadi melakukan semacam perayapan atau penjelajahan gitu kan terhadap website-website yang ada di seluruh dunia. Nah, di tahap kedua ya, setelah proses crawling itu ada proses namanya indexing. Ya. Jadi indexing ini pengindeksan. Website yang tadi sudah di scanning sama dia ya di crawling itu, ada website yang masuk ke dalam indexing. Jadi dalam kacamata Google nih, website yang memenuhi standar kriteria tertentu itu masuk ke dalam indeksingnya Google. Dan web-web yang belum memenuhi atau melanggar aturan Google itu dikeluarkan dari proses indexing. Oleh karena itu ada beberapa website kalau kita lihat itu kadang-kadang ada yang dicari nggak ketemu gitu kan. Dicari nggak ketemu padahal kemarin ada gitu kan. Nah, berarti kemungkinan dia kena Google ban ya, di-ban, diusir sama Google, atau tahap pertama baru bikin web nggak ke indeks nih. Nah, barangkali webnya nggak ada kontennya atau misalkan belum aktif, nanti bisa juga seperti itu ya. Sekarang itu lebih ketat, beda kayak dulu ya, sebelum 2010 itu web kosong halaman putih aja masih ke indeks. Kalau sekarang kadang susah gitu kan. Nah, sekarang lebih ketat. Karena kan sekarang website juga udah banyak, nggak seperti yang dulu ya. Jadi itu namanya proses indexing. Jadi difilter lagi nih, mana web-web yang memenuhi syarat, mana yang tidak. Nah, yang tidak itu berarti ketika kita cari di Google itu nggak ketemu ya. Nah, itu proses indexing. Nah, kalau ranking, nah ini baru setelah nanti indexing itu masuk ke database-nya Google. Nah, langkah berikutnya Google melakukan namanya perankingan ya. Jadi di peringkat tuh dari 1 sampai sekian kan ya. Tiap halaman kan ada 10 halaman web ya. 10 halaman web.
dan lain-lain ya. Kalau yang lain tuh misalkan kayak tadi ada local search itu yang ada peta itu kan tambahan tuh. Tambahan, nah ini yang web-web yang secara organik. Ya. Kalau ngiklan beda lagi tuh nggak dihitung. Yang ranking ini adalah web-web yang masuk yang alami, yang natural tadi, yang SEO. Ya, itu di ranking sama si Google. Itu 1 sampai 10 dan seterusnya. Nah, maka ketika kita membuat web, kita juga harus memenuhi standar-standar dari Google. Nah, apa aja itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Yang paling utama ini 3 ini ada crawling, ya, indexing dan ranking. Itu proses utamanya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan untuk proses cara kerja Google. Oke, tidak ada ya. Ya. Nah, sekarang apa aja persiapannya? Oke. Sekarang apa aja persiapannya? Nah, ini sedikitnya teman-teman ini harus menyiapkan 5 item ini. Bang, 5, 3, 5, ya. Kalau 4 sama 5 ini opsional aja. Oke, ambil jalan ya. Ambil jalan yang untuk poin 4 dan 5, tapi untuk di awal, yang pertama kita harus punya Google Mail atau Gmail. Oke, di sini punya semua Gmail? Punya ya? Iya. Oke, punya. Oke, selanjutnya ini daftar ke Google Analytics. Sudah pernah Google Analytics? Belum, Pak. Belum ya? Dulu pernah nyentuh sih, Pak, cuman nggak kayak yang dalam banget. Iya. Yang penting daftar dulu aja, ya. Oke, yang ketiga itu daftar Google Search Console. Nah, ini linknya udah saya kasih ya. Linknya udah saya kasih. Nanti teman-teman bisa daftar. Biasanya daftar pakai Gmail. Jadi pertama punya Gmail dulu. Ya, udah punya Gmail, nanti daftar ke sini tinggal langsung pakai Gmail aja. Gitu. Ya, itu. Jadi, kan teman-teman udah punya Gmail nih. Tinggal nanti daftarkan ke Google Analytics sama Google Search Console. Ya. Ini saya sarankan daftar dari sekarang, karena nanti akan dipakai gitu. Akan dipakai di proses berikutnya. Ya. Jadi Gmail udah ada. Nah, sekarang ke Google Analytics dan Google Search Console-nya. Nah, untuk domain hosting ya, untuk domain hosting, nanti sambil jalan ya, teman-teman kayaknya belajar juga ya untuk materi CMS ya. Belum tahu sih, Pak. Belum ya? Oke. Jadi di materi CMS itu atau Content Management System, itu nanti ada pembuatan website ya. Nanti sampai websitenya diupload ke internet. Nah, itu ada namanya domain. Domain itu nama website ya. Domain itu artinya nama website. Jadi kalau misalkan domain kamu apa gitu, berarti nama web kita apa gitu. Nah, terus kalau hosting itu buat nyimpan-nyimpan data webnya. Entah itu file-file atau database-nya. Oke, berikutnya yang kelima, itu kita punya link URL. Ya. Nah, entah dari nama website atau pakai yang lain, sosial media atau marketplace gitu kan, yang mau kita optimasi. Ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu, ini halaman Google Mail, kita ketik aja Gmail gitu kan, atau Google Mail. Nah, ini setelah login seperti ini kurang lebih ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk yang halaman Google Analytics ya. Nanti bisa nyoba di ini nih, yang tombol biru. Oke. Nanti, nah ini dashboard awalnya seperti ini nih. Kalau sekarang udah versi 4 ya, yang baru itu Google Analytics 4.
Nah ini ya. Jadi di sini bisa mendeteksi statistik pengunjung dari web kita. Misalkan dari daerah mana aja, terus juga perangkatnya apa aja yang digunakan, dan macam-macam nanti dari Google Analytics-nya. Ya. Nah, kemudian ini untuk daftar Google Search Console. Jadi fungsinya, kalau tadi kan ini untuk melihat statistik nih ya, Analytics nih. Nah, kalau ini yang Google Search Console itu untuk mengukur performance web kita. Ya, apakah nanti ada masalah kan? Misalkan ada malware atau virus masuk kota ketahuan di sini. Atau misalkan ada trouble di linknya, ada broken link ketahuan. Jadi semacam dokternya ini buat men-scanning web kita apakah sehat apa tidak. Gitu. Ya. Jadi diharapkan teman-teman ya setelah ini sudah daftar Google Mail ya, kemudian Google Analytics dan juga Google Search Console ya. Oke. Kemudian oke. Nah, terus di sini ada beberapa singkatan dan istilah dalam SEO. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ya. SEO itu apa, kemudian SEM itu apa. Nah, ini CTR tadi, click through rate. Jadi perbandingan antara website kita tampil dengan website kita diklik sama orang. Oke. Kemudian ada lagi istilah SERP ya, Search Engine Result Pages. Jadi hasil pencarian yang muncul di mesin pencari. Itu kata umumnya itu ini ranking ya. Ranking webnya berapa gitu, berarti SERP-nya gimana rankingnya. Nah, ini istilah lainnya SERP. Search Engine Result Pages. Kemudian di sini ada GA, Google Analytics, walaupun ada istilah lain ya, GA itu Google Ads, tapi dalam hal ini Google Analytics ya, GA itu. Ada GSC, nah, Google Search Console. Kalau dulu namanya, apa namanya, Google, ada lagi namanya itu ini, GWT, Google Webmaster Tool, ya. Kalau dulu namanya itu. Sekarang juga masih di beberapa digunakan sih Google Webmaster Tool itu. Oke. Oke, kemudian ada lagi nih URL. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu, kan kadang apa URL-nya gitu kan, linknya. Nah, URL itu singkatan dari Uniform Resource Locator. Terus tadi kita nyinggung juga masalah Alexa Rank, ya ini peringkat Alexa ya, peringkat website di seluruh dunia, yaitu pakainya alexa.com tadi, untuk mengecek ranking seluruh dunia. Kemudian ada istilah lagi organic search, paid search ya, pencarian natural, alami, pencarian berbayar, apa itu keyword itu kata kunci ya, keyphrase itu frasa kunci. Nah nanti ini sedikit-sedikit teman-teman harus tahu ya istilah-istilah. Jadi jangan sampai nanti bingung ngomong sama orang atau nanti sama temennya ngomong GSC apa sih GSC gitu kan. Nah itu Google Search Console gitu. Saring itu apa itu kan. Oke sampai sini, nah ini ada PR nih. Oke sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ke PR-nya. Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Oh, berarti PR-nya nambah lagi kayaknya. Bentar, saya stop dulu. Stop dulu. Bentar ya, saya stop dulu. Berarti tadi mana nyari? Nah, ini buat PR ya. Berarti PR-nya ada dua nih.
Tadi gini, ini bagian satu. Ini yang bagian satu. Bagian satu. Membuat Google Analytics ya. Ini bikin akunnya dulu aja ya. Tinggal ngikutin aja linknya yang tadi ada di slide, pas saya share di LMS-nya. Yang buat Google Mail, Google Analytics sama Google Search Console ya. Oke. Nanti nanti untuk pengirimannya kalau yang Google Search Console kan biasanya ada syarat harus link ke web ya. Nanti itu dikosongkan aja. Nanti di screenshot. Nah, jadi yang dashboardnya screenshot aja ya. Di file Oke. Jangan tulis di Oke, jadi sini ada 2 tugas. Ya. Yang bagian pertama, teman-teman membuat akun Gmail ya. Kalau sudah ada nggak apa-apa, yang ada aja. Kemudian habis itu daftar ke Google Analytics. Nanti pakai link yang dari sini ya. Ini kan, ada nih nanti saya share di LMS ya. Oke. Google Analytics sama Google Search Console. Oke. Terus nanti bikin ya, kalau udah ada nggak apa-apa. Nah, nanti yang dashboard loginnya sebagai bukti sudah mengerjakan, nanti di screenshot ya, bisa dipoto apa screenshot. Nanti screenshotnya itu dikumpulkan di dalam satu file ya, bisa Office, bisa PDF. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada 5 pertanyaan nih ya. Nah, tinggal teman-teman milih itu jawabannya benar apa salah. Jadi semacam pernyataan. Misalkan nomor 1 nih, melakukan optimasi SEO cukup 1 kali saja. Nah, pernyataan ini benar apa salah? Kalau benar alasannya apa? Kalau salah alasannya apa? Nah, jawabannya ditulis di Office ya, di file Office atau PDF. Oke. Nomor 2, 3, 4, dan 5 juga sama. Seperti itu. Tinggal pilih benar apa salah, terus alasannya apa. Gitu. Untuk tugas gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada, Pak.
Ada ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan atau masalah tugasnya ada yang belum jelas, silakan dibaca dulu. Udah ada sih Pak sejauh ini. Ya, kalau penggunaan LMS-nya udah bisa, nanti kan itunya di-upload untuk file itunya, tugasnya itu di-upload ke LMS. Jadi satu file ya. Jadi jangan jawab di LMS-nya, tapi bikin dulu satu file di Office atau PDF. Nah, terus jawabannya di-upload di sana, filenya di-upload. Ya, jangan ngetik di sana, jangan. Jadi nanti siapkan 2 file ya. Satu file buat screenshot tadi, yang bagian pertama, yang kedua screenshot yang jauh, bukan screenshot, ditulis di Office atau PDF, pilih pernyataannya, kemudian alasannya apa, ya, nanti bisa dijelaskan. Oke. Nanti untuk tugasnya, biasanya sih saya kasih 1 minggu. Jadi sekitar maksimal hari apa ya, Sabtu atau Minggu lah maksimal itu harus sudah dikumpulkan. Kurang lebih 5 hari ya, 5 hari. Siapa? Kalau teman-teman mau ini, juga sertakan ya daftar pustakanya untuk referensi. Oke. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Besok kita ketemu lagi kayaknya ya, Facebook Ads kayaknya ya. Bapak yang ngajar ya? Yang Iya. Iya. Ayo, Besok yang Facebook Ads, insya Allah besok saya ngajar juga. Di jam yang sama ya. sama yang CMS juga Bapak yang ngajar ya? CMS bukan, kayaknya beda lagi. Pak. Kayaknya Pak Rijal. Pak. Iya, gimana Mas Rian? Google Analytics ini kurang lebih seperti ini kah Pak? Google Analytics ya? Oh itu mah Google Ads itu, beda. Oh beda? Beda, itu buat iklan itu. Oh buat iklan nih? Iya. Nanti Google Analytics sama Google Search Console ada tadi di presentasi tadi, linknya. Oh iya Pak. Nanti bisa diklik di sana, ke saya share di LMS-nya. Sudah punya akunnya kan ya? Oke. Sudah Pak. Ya. Oke, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah besok kita ketemu lagi. Ya, di sini ketuanya siapa, ketua kelasnya? Ada ketua kelasnya enggak? Enggak ada Rian, Pak. Pak Rian. Enggak ada Pak. Oh, belum. Oh iya Pak Rian. Iya. Nanti coba koordinasi dengan Pak Haris, kira-kira butuh ini enggak grup WhatsApp atau apa gitu buat nanti komunikasi lebih lanjut. Ya, gitu aja ya. Walaupun nggak tahu WhatsApp ini berupa apa. Mungkin boleh minta nomornya Pak. Ya, nanti sama Pak Haris. Ya, Pak. Ya. Pak nanti baiknya gimana, bikin grup WhatsApp atau di koordinir nanti. Kalau yang sebelumnya sih bikin grup WhatsApp, jadi biar mudah koordinasi. Jadi demikian ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan dan bisa
ditanyakan pekan depan untuk SEO ya. Untuk tugas jangan lupa, saya juga upload materinya di LMS-nya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.